Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan PKH atau P2K2. P2K2 itu apa, Bu? Oke, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya, Bu. Oke. Selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas atau sama-sama belajar tentang cara pengasuhan dan pendidikan pada anak. Ya, di sini ada 4 sesi. Ya, sesi pertama itu menjadi orang tua yang baik. Kemudian sesi kedua memahami perilaku anak, dan sesi ketiga memahami cara anak usia dini, dan yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Ya, Ibu pernah? Oh belum. Oke. Sekarang kita sama-sama belajar ya, Bu. Oke, Bu. Saya nanya sama Bu Ais, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, Bu? Bu, ayo, Bu. Karena kita jadi panutan. Oke, terima kasih. Itu pendapat Ibu. Oke, Bu Ade, Bu Dede, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, Bu? Karena kita sebagai orang tua akan mewariskan sifat kepada anaknya. Oke, terima kasih. Ibu hebat, Bu, ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Oke, ulangi, Bu. Jadi kita hari ini akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Oke, sekarang saya akan membuat 2 kelompok ya. Bu Is sama Bu Marni, Bu Ade sama Bu Iik ya. Oke, terus Pak Hoer sama Bu Roh ya, Bu. Berarti ada 6 orang ya, dibagi 3 kelompok ya, Bu. Oke, sekarang saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya sebutkan 1 atau 2 hal ya. 1 atau 2 hal yang paling membahagiakan atau yang paling sulit sebagai orang tua ya. Ada gak, Bu? Ada. Oke, silakan berunding dulu ya, Bu. Oke, ada, Bu? Coba sebutkan. Bu Is apa, Bu? Sesuatu yang paling membahagiakan atau sesuatu yang paling sulit dalam apa? Dalam mendidik anak. Coba, Bu, apa? Kalau di dalam membahagiakan anak bisa berprestasi. Oh, itu yang posisi yang membahagiakan ya, Bu. Iya. Terus kalau yang sulitnya, Bu Ade apa, Bu? Bu Ade, yang paling sulit ya, yang dirasakan ketika Ibu mendidik anak. Tepat waktu. Oh, disiplin waktu ya. Kadang anak suka lalai, bangun siang, terus masuk pulang sore ya. Kadang itu mungkin anaknya kurang disiplin dalam waktu ya. Oke, pendapat yang lain apa, Bu? Oke, terima kasih Bu. Oke, jadi kesimpulannya, cara pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu dengan mengingat hal yang membahagiakan. Oke, saya duduk kembali ya, Bu. Agak pegal nih kalau berdiri terus ya. Jadi contohnya cara pertama menjadi orang tua yang lebih baik itu ya, Bu, dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua ya. Ketika misalkan anaknya berprestasi, itu kan membahagiakan
membahagiakan bagi ibu ya. Coba Bukan ibu membahagiakan ingat-ingat. lagi, bangga, Pak. Iya, selain membahagiakan juga membanggakan keluarga ya. Jadi ketika ibu mendidik anak jangan mengingat hal-hal yang buruknya ya, tapi ingatlah hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua. Oke, sekarang kita diskusi permasalahan keluarga ya, Bu. Bu, ada permasalahannya apa, Bu, di rumah? Apa, Bu? Permasalahan mungkin ibu punya masalah, kelihatannya murung. Coba kita diskusi aja di sini ya. Ekonomi. Oh, masalah ekonomi ya. Ibu hari ini karena kita terkena virus pandemi COVID-19, jadi memang yang saya rasakan juga sama, Bu ya. Kadang saya juga ketika hari ini mendapatkan, besok udah habis lagi ya, Bu. Jadi pada intinya kita harus bisa mengatur ekonomi kita ya, Bu, agar segala kebutuhan kita terpenuhi. Pada intinya kita harus mendahulukan kebutuhan, Bu, ya, agar ekonomi kita stabil, jangan mendahulukan keinginan ya, Bu. Nah itu. Oke. Boleh bertanya? Apa, Bu? Boleh bertanya? Ya. Saya mau bertanya. Kan kita sekarang lagi ditimpa musibah ya. Iya. Ya intinya musibah lah. Pandemi virus ini. Nah, kalau untuk mengatasi ekonomi itu supaya kita dapat penghasilan, bagaimana? Ya, supaya dapat penghasilan kita harus mencari, misalkan ibu kan pinter masak ya, saya yakin ibu pinter masak tuh tiap hari. Coba misalkan di sekeliling ibu kan mungkin banyak orang yang yang kaya lah, pasti orang kaya itu kan jarang masak. Coba ibu buat jualan masakan ya. Kan sekarang mah tidak kaya tidak miskin, Iya, semuanya terkena. Iya memang, tapi kan dalam segi kehidupan masih seperti dulu, Bu, yang kayak makannya selalu ingin royal, terus yang sederhana juga kadang kita ya ingin royal kan gitu, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Oke, saya harapkan ibu bisa mempraktikannya, Bu, tadi dengan mengingat hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua itu. Coba praktekkan di rumah ya, Bu. Ketika ibu misalkan anaknya mendapatkan prestasi, saya yakin itu ibu merasa bahagia ya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan ya. Jadi kita itu harus bisa menyamakan ya perkataan dan perbuatan ya, Bu. Oke, semuanya berdiri, Bu. Oke, biar refresh ya, Bu. Saya akan mengajak ibu bermain sebentar ya, Bu. Kita olahraga nih ya, biar sehat ya, Bu. Oke, saya akan bermain ya, Bu. Ibu pernah gak ketika kecil bermain kepala, pundak, lutut, kaki? Ngerti ya, Bu? Oke, sekarang ikuti ya, Bu. Oke, sekarang ikuti apa yang saya lakukan ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ibu udah udah pinter ya. Kayaknya dulu pas PAUD ataupun SD ibu sering bermain seperti itu. Oke, 1 kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, dipercepat ya, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kenapa Bu ketawa? Ada yang salah? Oke, ada yang salah ya? Ya, sekarang kita kembali ya, Bu. Aduh. Ada yang salah, Bu? Apa yang terjadi tadi, Bu? Ada yang salah ya? Ada. Ada yang salah. Berarti Bapak tidak konsen ya? Iya. Oke. Apa
perasaan ibu ketika saya menyebutkan kepala tapi saya pegangnya pundak, Bu? Coba mana yang ibu ikuti? Ya pendirian saya dong, Pak. Enggak, tadi kan ketika saya pegang bilang kepala tapi saya pegang pundak, ibu pegangnya pundak ya. Kenapa? Yang ibu ikuti itu suara atau gerakan? Yang saya lihat Gerakan. ibu itu melihat atau mengikuti Gerakan. gerakan ya. Terima kasih, Bu ya. Jadi pada intinya kita itu lebih mudah ya melakukan apa yang kita lihat dibandingkan dengan apa yang kita dengarkan ya. Kita itu lebih mudah melakukan apa yang kita lihat daripada melakukan apa yang kita dengarkan. Begitu pula anak-anak, Bu, mereka itu cenderung meniru perbuatan dibandingkan perkataan. Maka dari itu kita harus memberikan contoh kepada anak ya. Harus memberikan contoh. Jadi cara kedua menjadi orang tua yang lebih baik itu harus sejalan antara perkataan dan perbuatan ya. Harus sejalan perkataan dan perbuatan, maka anak juga akan meniru apa yang kita lakukan gitu. Oke, saya harapkan ibu bisa melakukan mempraktikkan lah ya, antara perkataan dan perbuatan di rumah agar anak-anak itu meniru hal-hal yang positif terhadap tentang kehidupan itu ya, Bu. Contohnya, Pak? Contohnya ketika makan duduk ya, baca basmalah. Insya Allah anak-anak itu akan mengikuti ya, akan mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi ketika misalkan kita makan sambil berdiri, terus kelihatan anaknya, maka jangan aneh ketika anaknya makan sambil berdiri, karena mungkin di lain waktu anak itu pernah melihat kita makan sambil berdiri. Nah itu ya, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang tentang orang tua yang baik memiliki konsep diri positif. Jadi ada cara yang lain selain yang dua tadi ya. Yang pertama tadi itu kan mengingat hal yang membahagiakan. Kemudian yang kedua harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, yang ketiga ada lagi ya, Bu, untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu. Coba sekarang Ibu Bu Ais ya, Bu, sebutkan sifat positif Bu Ade, Bu. Coba. Ataupun kalau Ibu gak tahu sifat positifnya, apakah dia itu cantik ataupun apa. Pokoknya hal-hal yang baik dari dia, coba, Bu. Kalau menurut saya dia itu baik. Iya. Terus? Cantik tentu. Oh, cantik ya. Terus dia tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Ade, coba Ibu sebutkan sifat positif Bu Is, Bu Ade. Apa, Bu Ade? Rajin. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Is, bagaimana perasaan Ibu ketika orang lain menyampaikan
hal-hal yang baik tentang ibu? Ya, ada bahagianya, ada gimana ya? Gimana ya? Tapi kebanyakannya pasti bahagia, Bahagia. senang ya, Boy, senang ya Iya. itu ya. Jadi pada intinya eh, ketika orang lain memuji kita itu, maka kita itu senang. Beda dengan ketika orang lain menjelek-jelekan kita gitu ya, Bu. Nah, kesimpulannya menjadi orang tua yang lebih baik, cara yang ketiganya itu selalu berusaha melihat hal yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Jadi kita itu harus melihat hal positifnya ya, Bu. Jangan melihat hanya negatifnya, karena setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan dan itu ya. Itu. Kemudian pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku baik. Terus pujian dari orang lain membuat kita merasa baik juga kan gitu. Kayak sekarang ibu buka buku pintarnya, Bu. Kalau nggak salah halaman 11 ya, Bu, itu. Oke, itu dalam buku pintarnya kalau nggak salah ini gambarnya dia ketika kehilangan sesuatu marah-marah. Ya, gitu ya, Bu. Iya. Ya. Jadi pada intinya ketika kita misalkan kehilangan sesuatu itu jangan marah. Ya, kita coba tenang ya. Tenangkan diri, cari dengan santai. Ketika misalkan anak kita celaka, jangan dimarah-marahin ya, Bu. Itu salah. Santai saja. Tanya baik-baik gitu. Jadi kalau ketika misalkan seseorang terkena musibah terus ketika kita marah-marah, dia akan menjadi marah juga terhadap kita. Gitu, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Jadi menjadi orang tua yang baik itu ada baru 3 cara ya, Bu. Yang pertama tadi mengingat hal yang membahagiakan. Kemudian yang keduanya harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiganya tadi selalu berusaha melihat yang positif ataupun hal yang baik dari orang lain. Saya harapkan ibu bisa mempraktikannya di rumah agar anak-anak kita menjadi anak yang membanggakan, terus anak kita juga akhlaknya baik dan kita juga menjadi orang tua yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bulan depan kita bertemu lagi. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.